Menikmati keindahan tubuh manusia adalah hal yang wajar dalam diri setiap insan. Namun, jika keindahan itu dinikmati secara tidak wajar, di luar etika dan estetika, maka bisa panjang persoalannya. Aspek psikologis, moral, sosial, budaya, dan hak asasi manusia bisa menjadi batasan dalam upaya menikmati keindahan tubuh. Maka kegiatan menikmati keindahan tubuh bisa menjadi sebuah ketidakwajaran jika dilanggar. Mengintip atau voyeur adalah salah satu kegiatan menikmati keindahan yang tidak wajar. Sebab mengintip memiliki tujuan tertentu di samping menikmati keindahan. Voyeurisme didefinisikan sebagai sebuah kegiatan atau tindakan mengamati orang tanpa sepengetahuan orang tersebut dalam keadaan melepas pakaian atau melakukan aktivitas seksual. Skandal voyeurisme pernah menghebohkan negeri ini beberapa tahun lalu. Saat itu sebuah kamera sengaja dipasang di tempat tersembunyi untuk merekam adegan para artis di ruang ganti pakaian. Voyeurisme termasuk kategori penyimpangan perilaku, sebab dengan sengaja seseorang mengintip karena mendapatkan rangsangan seksual. Sebut saja Andri, kebiasaan mengintip sudah dilakoni Andri sejak kelas 3 SMP. Sampai suatu saat Andri pernah tertangkap basah dan dipukuli massa karena ketahuan mengintip. Nama saya Andri, saya berumur 22 tahun dan saya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Awal mula saya punya kelainan tentang seks ini bermula waktu saya masih duduk di bangku SMP. Ketika itu saya lagi main sama teman saya dan saya akhirnya diajak menginap. Dan sewaktu menginap kami asik bermain, sedang bermain. Kami saya nunggu ketika pas teman saya tidur. Nah, saya ketika itu kebelet pengen buang air. Nah, ketika saya membuang air, tanpa sengaja saya sedang melihat kedua orang tua teman saya itu sedang berhubungan. Nah, di saat itu saya pikir pertama awalnya saya takut, tapi saya coba beranikan diri untuk melihat kejadian itu. Dan setelah saya lihat terus-menerus, lama-lama saya juga agak kayak terasa merangsang dan nikmat sekali. Rasanya gimana ya? Seperti saya sedang mimpi basah. Walau takut diketahui orang lain, aksi mengintip Andri sudah menjadi bagian dari pola hidupnya. Semua itu demi fantasi seks yang didapatkannya. Ada kejadiannya waktu itu mungkin di salah satu rumah di pinggir jalan, bukan di pinggir jalan sih, di gang, cuman agak kamarnya itu agak di depan. Nah, saya di situ berusaha meranikan diri karena saya melihat karena ada jendela, mungkin orangnya itu agak teledor. Jendela tidak di hordengnya, orangnya agak kebuka sedikit dan saya melihat di situ. Dan saya ngintip di situ waktu itu kira-kira pukul berapa ya? Jam 11-an lah kalau nggak salah. Nah, di situ mungkin saya juga ngintip dengan rasa takut yang luar biasa karena di sekitar itu juga masih banyak orang yang lewat. Cara yang berbahaya kadang dilakoni Andri agar mendapatkan sensasi yang lebih hebat dari biasanya. Ya, saya masuk karena mungkin di situ kan malam sepi. Di rumah dekat situ ya perumahan-perumahan dekat belakang lah itu masih kosong, masih jarang, perumahan juga masih belum terlalu ini. Ya saya ini aja, saya congkel jendelanya, terus saya buka pintunya, cuma itu model pintunya pintu slot doang, bukan pintu kunci, jadi saya bisa masuk. Saya masuk, nah saya cari kamarnya, udah saya buka kamarnya nggak pakai pintu, pakai hordeng doang. Ya, saya buka, ya saya lihat aja, jadi lagi tidur. Karena saya nggak berani ngedeketinnya, takut gimana ketahuan, ya jadi saya hanya bisa melihatnya aja. Rasa takut akan ketahuan orang juga menjadi sensasi lain, walaupun Andri pernah tertangkap basah gara-gara aksinya.
Takut ketahuan ada, cuman rasa takut itu kalah sama rasa keinginan saya untuk melakukan hal seperti itu. Jadi saya berani-beranikan diri saja. Takut ya takut, cuma saya bawa santai. Jadi seolah-olah biasa aja. Pada tahap berikutnya, Andri menjadi semakin berani. Dari sekedar mengintip agar mendapat rangsangan seks, Andri kemudian mencuri pakaian dalam wanita yang biasa diintipnya untuk mendapatkan sensasi seksual yang lain. Kurang tahu juga kalau celana dalam, karena kalau celana dalam ya saya tergantung sama ceweknya, ini ya saya ambil. Mungkin kalau udah dihitung berapa, saya juga nggak tahu udah berapa. Kebiasaan mengintip adalah salah satu penyimpangan perilaku yang ada di tengah masyarakat. Umumnya, sang pelaku memiliki sifat introvert. Kalau saya melihat dia ya udah saya merasa puas. Ya jadi buat gimana ya? Buat bahan fantasi saya aja di rumah. Saya tuh ngeliat dia tidur pakai apa, jadi itu buat bahan fantasi saya di rumah. Buat merangsang mungkin seksual saya sendiri. Perilaku Andri yang suka mengintip atau voyeurisme termasuk gangguan kejiwaan yang lebih luas disebut sebagai parafilia. Para penderita parafilia umumnya memiliki ciri hasrat seksual yang menggebu-gebu dan kuat, memiliki fantasi seksual yang melibatkan objek tak lazim. Jika sudah tak mampu melepaskan diri dari kegemarannya, biasanya penderita akan mengalami stres, sementara fungsi-fungsi sosial serta aktivitas kerja akan melemah. Mungkin perasaan itu ada ya sebagai manusia normal. Cuman karena saya juga nggak tahu, saya kalau berhadapan dengan perempuan itu nggak terlalu berani, takut saya. Jadi ibaratnya kalau saya deket cewek tuh kayak saya lagi di sidang sama polisi aja, jadi takut bawaannya gimana, nggak berani pokoknya. Jadi sampai sekarang saya seperti itu aja. Selain mengintip, Andri juga sudah keranjingan merekam aktivitas korban yang diintipnya. Ya kejadian rekam itu ya saya bawa HP ya, memang saya udah mau niat saya mau rekam, saya masuk, diam-diam, mendap-mendap. Setelah itu saya lihat dia memang lagi tertidur relap, ya saya ambil rekamannya. Mungkin saya rekam dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Semuanya saya ambil, satu persatu bagiannya. Setelah saya dapat ya saya keluar perlahan-lahan, diam. Ya udah, saya buka lagi ntar hasil rekaman video saya di kamar saya. Ya itu saya melihat, saya menghayal untuk seolah-olah saya sedang melakukan sama dia. Enggak, saya langsung hapus. Karena saya juga takut teman saya karena suka meriksa apa, saya hapus aja. Kalau habis merekam itu saya biasanya langsung hapus. Apa itunya? Ya, seperti kayak orang saya waktu intip perempuan yang itu juga mungkin saya rekam. Iya, nah itu saya bawa, saya liatin apa perempuan yang saya suka itu, sambil menghayal lah. Nah setelah itu udah saya hapus. Kenikmatan dan rangsangan seksual lain didapat Andri dari mencuri pakaian dalam wanita. Mungkin selain mengintip juga saya biasanya suka mencuri celana dalam ya. Kalau buat, ya mungkin kalau celana dalam itu kalau buat ini sama orang-orang yang saya kenal juga, melalui teman saya main ke rumah temennya. Kayak misalnya dia punya kakaknya, saya ambil celana dalamnya. Ya itu dia buat fantasi saya. Kalau dengan memegang itu ya saya membayangkan saya sedang bersama dia. Jadi pertamanya saya simpan, terus saya ambil dulu, saya simpan beberapa hari mungkin, terus di situ saya buang. Kurang tahu juga kalau celana dalam, karena kalau celana dalam ya
saya tergantung sama ceweknya ini, ya saya ambil. Mungkin kalau udah dihitung itu berapa, saya juga nggak tahu udah berapa. Mungkin udah agak lumayan banyak. Nggak ada, saya buang. Saya buang ke tempat yang ya jauh dari rumah lah, jarak ke kali atau ke kali biasanya sih. Karena kan kalau kali itu airnya nganyut, jadi kebawa kemana. Andre tahu apa yang dilakukannya salah. Namun keinginan untuk mengintip tak terkendali dan selalu menghantuinya. Pernah waktu itu masuk lewat genteng, cuman hanya sekali. Karena mungkin resikonya agak gede. Kalau mengintip langsung dari atas manjat itu udah termasuk mungkin ya disebut kriminal. Masuk rumah orang seperti itu kan dari atas genteng juga takut ketahuan sama orang. Jadi mungkin hanya sekali aja waktu itu. Itu jadinya saya masuk, saya jebol plafon kamar mandinya, saya turun, saya ngintip ke kamar perempuannya. Jadi dia sedang tidur. Ya saya hanya bisa ngambil gambarnya, nikmatin dia sedang tidur, ngambil gambar. Setelah itu saya keluar lagi. Melakukan aktivitas untuk mencoba merekam kah, mencoba mengintip kah, mengintipnya segala tempat dengan segala cara begitu ya. Ada yang pakai kamera.